Obat pertama yaitu alprazolam, termasuk obat golongan anti-ansietas. Efek sampingnya yaitu mengantuk, kelemahan otot, gangguan mental, dan amnesia. Untuk interaksi obatnya dengan simetidin dan nefazadon. Untuk mekanisme kerjanya, dia terutama bekerja pada sistem SSP, termasuk pada sistem limbik dan formulasi retikuler. Formulasi khususnya yaitu pada kehamilan dia termasuk kategori D. Pada pediatri sebaiknya tidak dikonsumsi di bawah 18 tahun. Pada geriatri dapat meningkatkan sensitivitas. Pada pasien dengan gangguan hati, ginjal, dan obesitas dapat digunakan dengan hati-hati. Obat selanjutnya yaitu chlordiazepoxide, termasuk obat golongan anti-ansietas. Dengan efek sampingnya dapat mengantuk, gangguan mental, kelemahan otot, dan amnesia. Untuk interaksi obatnya dengan simetidin dan mempotensial neurolitik mayor. Untuk mekanisme kerjanya terdapat pada reseptor di SSP, termasuk sistem limbik dan formulasi retikuler. Untuk formulasi khususnya pada kehamilan termasuk kategori D. Pada pasien pediatris sebaiknya digunakan pada anak-anak. Pada pasien geriatri dapat meningkatkan sensitivitas. Pada pasien penyakit ginjal sebaiknya digunakan dengan hati-hati, dan pada pasien penyakit hati dapat digunakan dengan dosis kecil. Selanjutnya adalah obat clonazepam yang termasuk obat golongan anti-ansietas. Dengan efek samping dapat mengakibatkan letih, pusing, dan mengantuk. Untuk interaksi obatnya dia dapat mengakibatkan depresan adiktif dengan TCA, MAOI, sedatif, dan hipnotik. Selanjutnya mekanisme kerjanya dia dapat meningkatkan penghambatan GABA dan mengurangi refleks monosinaptik dan polisinaptik. Untuk populasi khususnya pada ibu hamil dia termasuk kategori D. Pada pasien pediatri sebaiknya tidak digunakan dengan dosis yang berkepanjangan. Pada pasien geriatri sebaiknya menggunakan dosis yang tepat. Pada pasien penyakit hati dia dapat mengakibatkan eliminasi yang berkepanjangan, dan pada pasien gangguan ginjal sebaiknya digunakan dengan hati-hati. Obat selanjutnya itu obat diazepam yang termasuk golongan obat anti-ansietas. Dengan efek samping dapat mengakibatkan mengantuk, lelah, gangguan mental, dan amnesia. Untuk interaksi obatnya dengan inhibitor CYP2C19 dan CYP34 dapat mengubah eliminasi dari diazepam tersebut. Untuk mekanisme kerjanya dia dapat memodulasi dari transmisi GABA A. Selanjutnya populasi khususnya pada ibu hamil termasuk kategori D. Pada pasien pediatri sebaiknya tidak digunakan pada pasien bayi. Pada pasien geriatri dapat meningkatkan resiko yang berdampak buruk. Dan untuk pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal dapat digunakan dengan hati-hati. Obat selanjutnya itu obat lorazepam yang termasuk obat golongan anti-ansietas. Dengan efek samping dapat mengakibatkan lelah, mengantuk, kelemahan otot, amnesia, dan gangguan mental. Untuk interaksi obatnya dengan acetaminophen dia dapat mengakibatkan hipotensi. Untuk mekanisme kerjanya dia dapat meningkatkan reseptor di SSP termasuk sistem limbik dan formulasi retikuler. Untuk populasi khususnya pada ibu hamil dia termasuk kategori D. Pada pasien pediatris sebaiknya tidak digunakan pada usia di bawah 12 tahun. Pada pasien geriatris dapat meningkatkan sensitivitas. Pada pasien penyakit hati sebaiknya digunakan dengan hati-hati, dan pada pasien dengan gangguan ginjal sebaiknya tidak menggunakan sediaan lorazepam yang injeksi. Selanjutnya adalah obat bromazepam, yaitu obat yang termasuk golongan obat anti-ansietas. Dengan efek samping dapat mengakibatkan mengantuk, kelemahan otot, gangguan mental, dan amnesia. Untuk interaksi obatnya dia dapat berinteraksi dengan obat simetidin dan omeprazol. Untuk mekanisme kerjanya dia dapat memodulasi efek postsinaptik dan transmisi GABA A. Dan untuk populasi khususnya itu terdapat pada ibu menyusui, hamil, anak-anak atau pasien pediatri, dan pasien gangguan hati dan ginjal. Obat pertama yaitu obat difenhidramine yang termasuk obat golongan anti-insomnia. Dengan efek samping dapat mengakibatkan sedasi, ngantuk, dan pusing. Untuk interaksi obatnya pada inhibitor MAO dia dapat memperpanjang sifat antikolinergik dari antihistamin. Untuk mekanisme kerjanya dia memiliki sifat antikolinergik dan antiemetik yang sedang hingga tinggi. Untuk populasi khususnya pada ibu hamil termasuk kategori B. Pada ibu menyusui sebaiknya diberhentikan pengkonsumsiannya. Untuk pada pasien pediatri dapat mengakibatkan sifat menurunkan sifat eksitasi
Dan pada pasien geriatri dia dapat meningkatkan efek samping dan hipotensi pada pasien 60 tahun. Obat selanjutnya adalah obat zolpidem yang termasuk obat golongan anti-insomnia dengan efek samping mengantuk, pusing, sakit kepala, dan diare. Untuk interaksi obatnya didapat di metabolisme langsung oleh CYP3A4. Untuk mekanisme kerjanya, dia dapat memodulasi reseptor GABA tipe omega 1 dengan antagonisme selektif. Untuk populasi khususnya, pada ibu hamil dia termasuk kategori C. Pada pasien pediatris, sebaiknya tidak dikonsumsi pada anak-anak. Pada pasien geriatri dan penyakit ginjal, dapat mengalami perubahan farmakokinetik. Obat selanjutnya adalah obat ramelteon dengan obat golongan anti-insomnia. Untuk efek sampingnya yaitu dia dapat mengakibatkan mengantuk, sakit kepala, pusing, mual. Untuk interaksi obatnya, dia di metabolisme terutama oleh CYP1A2. Untuk mekanisme kerjanya, agonis reseptor melatonin dengan afinitas tinggi untuk reseptor MT1 dan MT2. Untuk populasi khususnya, pada ibu hamil dia termasuk kategori C. Pada pasien pediatris sebaiknya tidak dikonsumsi pada anak-anak. Untuk pada pasien gangguan hati sebaiknya digunakan dengan hati-hati, dan pada pasien geriatri dia dapat meningkatkan metabolit aktif. Obat selanjutnya itu obat valerian dan termasuk obat golongan anti-insomnia. Untuk efek sampingnya dia dapat mengakibatkan gatal-gatal dan sulit bernafas. Untuk interaksi obatnya dia dapat meningkatkan efek sedatif dari depresan seperti alkohol, narkotika, dan benzodiazepin. Untuk mekanisme kerjanya dia dapat menghambat pengambilan kembali GABA. Untuk populasi khususnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan pada pasien gangguan hati sebaiknya dihindari penggunaannya. Dan pada pasien pediatris sebaiknya tidak dikonsumsi pada pasien di bawah 3 tahun. Obat selanjutnya itu obat estazolam yang termasuk obat golongan anti-insomnia dengan efek samping dapat mengakibatkan hipokinesia dan pusing. Untuk interaksi obatnya dia di metabolisme langsung terutama oleh CYP3A4. Untuk mekanisme kerjanya dia dapat menekan semua sistem SSP dan dia dapat meningkatkan aktivitas penghambatan GABA. Untuk populasi khususnya, pada ibu hamil dia termasuk kategori X. Pada pasien pediatris sebaiknya tidak dikonsumsi pada pasien di bawah 18 tahun. Pada pasien geriatri, gangguan ginjal, dan gangguan hati, dia dapat meningkatkan sensitivitas pada SSP dan merugikan. Obat selanjutnya adalah obat Zalepon yang termasuk obat golongan anti-insomnia dengan efek samping dapat mengakibatkan mengantuk, pusing, sakit kepala, mual. Untuk interaksi obatnya di metabolisme langsung terutama oleh aldehida oksidase. Untuk mekanisme kerjanya, dia termasuk dalam agonis kompleks reseptor GABA BZD. Untuk populasi khususnya pada pasien pediatri sebaiknya tidak dikonsumsi pada di bawah umur 18 tahun. Pada pasien gangguan hati sebaiknya tidak dikonsumsi. Obat terakhir yaitu doxilamin yang termasuk obat golongan anti-insomnia dengan efek sampingnya mengantuk. Untuk interaksi obatnya dengan depresan SSP dan dapat memperpanjang penghambatan MAO. Untuk mekanisme kerjanya dia memiliki sifat antikolinergik yang dapat menekan fungsi labirin. Untuk populasi khususnya pada ibu hamil dia termasuk kategori A. Pada pasien pediatris sebaiknya tidak dikonsumsi pada pasien yang prematur atau belum cukup bulan. Pada pasien geriatri dia dapat meningkatkan efek samping seperti sedasi, pusing, dan hipotensi.